Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Saudara yang dikasihi Kristus, sebelum kita memasuki persekutuan kita dengan Tuhan Allah dalam ibadah minggu ini, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing, memohon tuntunan Roh Kudus bagi kita dan keluarga kita. Kita berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sudah masuk dalam minggu Estomihi, yang artinya Tuhanlah bukit batuku dan pertahananku. Melalui ibadah ini, kita dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan yang setia, karena Tuhan juga setia menjadi bukit batu dan pertahanan kita. Karena itu, marilah kita berseru. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, ya Allah, bukit batu dan pertahananku. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam kerendahan hati, marilah kita bersekutu memuji kebesaran Tuhan. Marilah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan
dan akan menyerukan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memanggil Israel dan menjadikan mereka menjadi sebuah bangsa yang besar, yang Engkau pakai menjadi hamba-Mu untuk menghadirkan berkat bagi dunia. Kini kami adalah Israel di dalam iman. Kami telah Tuhan panggil menjadi anggota kerajaan Allah dan menjadi hamba-Mu. Ya Tuhan, kiranya melalui ibadah ini, kami diingatkan kembali akan janji Tuhan bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang setia. Tuhan berjanji akan memberkati kami jika kami tetap setia melakukan kehendak-Mu. Namun Engkau memberkati kami bukan sekedar demi hidup kami sendiri, melainkan agar kami pergi ke seluruh dunia dan menyampaikan berkat-Mu kepada bangsa-bangsa. Perlengkapilah kami Tuhan melakukan kehendak-Mu. Pakailah hidup kami menjadi saluran berkat-Mu bagi setiap orang yang membutuhkan kasih-Mu. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padamu telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Estomihi hari ini. Tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Demikian hukum Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan
untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi Kristus, dalam kerendahan hati marilah kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, saat ini kami datang ke hadapan-Mu, merendahkan diri kami dan mengaku segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Ya Tuhan, Engkau telah memilih kami menjadi hamba-Mu. Engkau telah menebus kami dengan darah anak-Mu yang kudus. Kini kami telah didamaikan dengan Bapa, dan oleh pendamaian itu, kami Kau panggil agar kami menjadi berkat bagi dunia ini. Tuhan memanggil kami untuk menjadi garam dan terang dunia, menjadi terang melalui perilaku kami yang kudus,
dan menjadi garam melalui cinta kasih kami menolong sesama kami manusia. Namun dalam kenyataannya, kami tidak mampu melakukan kehendak-Mu. Kami gagal menjadi terang bagi sekeliling kami. Justru sebaliknya, tidak jarang perilaku kami membuat hina nama Tuhan di hadapan dunia ini. Sebagai orang Kristen, kami justru melakukan perbuatan yang tercelah dan kami juga tidak pantas jadi teladan. Untuk itu kami memohon ampun di hadapan-Mu ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, umat-Mu yang hina ini. Tolonglah kami agar cahaya kami bersinar dan kami bisa menjadi teladan bagi sekeliling kami. Ya Tuhan, kami juga belum sepenuhnya menjalankan fungsi kami sebagai garam dunia, memberikan rasa cinta kasih kami bagi sekeliling kami yang sedang menderita. Kami seharusnya menjadi pendamai di tengah permusuhan, memberi harapan di tengah keputusasaan, memberi solusi di tengah kebuntuan, dan kami hadir dalam penderitaan hidup sesama kami. Tetapi pada kenyataannya, kami sering hanya fokus pada hidup kami sendiri dan kurang memberi perhatian kami pada orang-orang di sekeliling kami yang membutuhkan kehadiran kami. Akibatnya, kami menjadi garam yang tawar yang layak untuk dibuang. Untuk itulah kami datang kepadamu ya Tuhan dan memohon. Kasihanilah kami ya Tuhan, umat-Mu yang hina ini. Tolonglah kami agar kami mampu memberikan cinta kasih di tengah dunia yang penuh penderitaan ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada Minggu Estomihi hari ini, yang tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Jeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Jeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka berbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pada pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia.
tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat kau datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Jatimurni, Minggu 14 Februari 2021. Pertama, nama minggu.
Nama minggu kita hari ini Estomihi. Estomihi artinya Allah gunung batu dan bukit pertahananku. Topik minggu kita hari ini hamba Allah yang setia. 2. Lockdown HKBP persiapan resort Jatimurni. Gereja kita masih lockdown sampai tanggal 21 Februari 2021. Marilah kita menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol new normal. Jika Tuhan berkehendak, kita akan beribadah kembali di gereja pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 yang akan datang. 3. Jemaat yang sakit. Mari kita sama-sama mendoakan saudara kita yang sedang sakit. A. Inang Nonya Raja Guguk Boru Togatorop, Jemaat Wek Jerusalem. B. Nonya MG Sitanggang Boru Sitinjak, Jemaat Wek Nasaret. C. Johannes Sitanggang, Jemaat Wek Nasaret. D. Amang Estambunan Boru Papahan, Jemaat Wek Betlehem. E. Keluarga Mandu Sinaga Inang Boru Simanjuntak, Jemaat Wek Betlehem. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagi saudara kita yang sedang sakit. Amin. 4. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis HKBP Jatimurni mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan kepada jemaat dan jemaat tamu yang berulang tahun dari tanggal 15 sampai 21 Februari 2021. Nama-nama yang berulang tahun dan ulang tahun pernikahan dapat kita lihat di warta jemaat yang dikirim ke grup WA kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat di gereja kita minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan persembahan di gerejanya. Amin. Saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 4, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikianlah firman Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dan topik minggu kita hari ini adalah hamba yang setia. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sering menyanyikan lagu Hati Sebagai Hamba ya. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa ya. Dari lagu itu kita mau mengatakan kita mau menjadi hamba yang taat dan setia. Oke, baik. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah tahu ciri-ciri bagaimana hamba yang setia, hamba yang taat? Apa yang harus kita pahami supaya kita menjadi hamba yang setia? Nah, untuk menjawab ini ada banyak jawaban dalam Alkitab. Kita bisa membaca Yesaya 42 ya, versi Perjanjian Lama, kitab Yesaya. Di situ diceritakan ada satu tokoh yang biasanya kalau tokoh ada namanya ya, Musa, Harun, Abraham ya. Tapi ini tokoh ini justru dikatakan namanya hamba Tuhan gitu. Jadi dia berbicara tentang siapapun yang merasa seperti itu, maka dia termasuk tokoh itu. Nah, kita bisa belajar tentang hamba Tuhan dari Yesaya 42. Tapi melalui firman ini kita juga diajak untuk mengenali bagaimana ciri-ciri hamba Tuhan, supaya kita bisa memegang apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa dikategorikan sebagai hamba yang setia dan taat. Maka yang pertama yang harus disadari oleh semua orang yang mengatakan dia adalah hamba Tuhan, yang pertama sekali adalah yang tertulis di ayat 1. Di situ dikatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Itulah satu prinsip yang paling besar yang harus selalu dipegang oleh hamba Tuhan. Hamba Tuhan selalu menyadari bahwa dia adalah alat Tuhan, bahwa dia dipanggil oleh Tuhan, bahwa dia menerima pekerjaan itu dari Tuhan. Tuhan yang bekerja di dalam dia dan melalui dia. Bapak Ibu Saudara-saudara, orang Yunani percaya bahwa Allah itu ibarat tukang arloji ya, tukang jam. Jadi kalau tukang jam itu setelah selesai membuat jam, ya kemudian sudah membiarkan jam itu berputar sendiri otomatis gitu. Kemudian Allah itu tidur dan hanya mengamatinya gitu. Tapi Rasul Paulus tidak demikian. Rasul Paulus dan iman Kristen menolak anggapan ini. Iman Kristen mengatakan ketika Allah mencipta alam semesta ini, maka setelah itu Allah tidak diam dan tidur-tidur sambil melihat alam ini berjalan begitu seterusnya, tidak. Tapi Allah malah menopang dan memelihara alam ini. Dan dalam karyanya menopang dan memelihara alam semesta ini, nah ini yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus, dia melibatkan kita. Dia melibatkan manusia untuk ikut dalam karya pemeliharaan itu. Dia mengikut sertakan kita di dalam pekerjaannya. Atau bahasa yang paling sering kita pakai, kita dipakainya. Dia bekerja di dalam kita dan melalui kita. Dan kemudian kita mengatakan, loh, saya kan bukan pelayan Tuhan. Artinya saya bukan pendeta, saya bukan sintua, saya bukan rohaniwan. Nah, inilah yang sering menjadi salah kaprah. Kita sering beranggapan orang yang dipakai Tuhan adalah orang-orang istimewa, yaitu orang-orang yang berkarisma, atau orang kaya yang punya banyak dana sehingga dia bisa penyandang dana, atau orang-orang yang terampil, atau hanya orang-orang yang bekerja di rumah Tuhan. Namun sesungguhnya, kalau kita membaca surat Korintus, maka di situ kita akan mendapati Tuhan bekerja, tapi juga Tuhan memakai setiap orang yang di dalam hatinya ada Kristus. Sekali lagi saya ulangi, Tuhan bekerja dan dia mengajak kita ikut untuk melakukan pekerjaannya. Dan dia akan memakai siapapun yang di dalam hati orang itu ada Kristus. Kenapa? Karena pada dasarnya yang bekerja adalah Kristus, bukan orang itu. Maka kita pun, ya, apapun pekerjaan kita, dimanapun kita bekerja,
Yang penting dalam diri kita ada Kristus. Maka Tuhan memanggil kita untuk memakai kita. Kristus yang bekerja dalam kita dan melalui kita. Maka inilah yang pertama sekali harus disadari orang ketika dia mengatakan, inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Tuhan. Hamba yang setia dan taat adalah hamba yang menyadari bahwa pekerjaan ini, pelayanan ini, tanggung jawab ini kuterima dari Kristus. Dan suatu saat aku akan kembali kepadanya dan mempertanggungjawabkannya. Sehingga dengan itu kita tidak akan bermain-main dengan pelayanan yang kita terima, pekerjaan yang kita terima, tanggung jawab yang kita terima. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun yang kamu kerjakan, lakukanlah itu dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Karena memang kita melakukan pekerjaan Kristus. Kenapa kita melakukan pekerjaan Kristus? Karena Kristus memakai kita. Kenapa Kristus memakai kita? Karena Kristus ada dalam diri kita. Kristuslah yang bekerja. Jangan biarkan diri kita yang bekerja. Itulah prinsip yang pertama yang harus kita sadari ketika kita mengatakan bahwa kita adalah hamba Tuhan. Dan yang kedua, prinsip yang kedua yang harus disadari oleh setiap hamba Tuhan adalah ketika Kristus yang memberikan pekerjaan itu kepadanya, dan karena pekerjaan itu adalah pekerjaan Kristus di dalam dirinya, maka pekerjaan Yesus dalam diri kita dan melalui kita akan melampaui semua keterbatasan kita. Itu yang harus kita sadari. Sekali lagi saya ulangi, karena pekerjaan itu kita terima dari Kristus, dan karena Kristus yang bekerja dalam diri kita, maka itu pekerjaan itu akan melampaui keterbatasan kita. Ini yang terjadi kepada Rasul Paulus. Dia di penjara. Bukan hanya sekali, berulang kali. Bukan hanya penjara, orang-orang di sekelilingnya juga banyak yang mencoba untuk menghentikan dia. Bahkan pengajar-pengajar sesat berusaha untuk menjelek-jelekkannya. Tapi apa yang terjadi? Injil tidak ikut-ikutan terpenjara. Mengapa? Karena itu bukan pekerjaan Paulus, melainkan pekerjaan Kristus. Malah penjara di tempat Paulus ditahan yang bernama Praetorium. Praetorium itu adalah penjara khusus bagi orang-orang pejabat kelas atas sebenarnya. Tapi justru disitulah Allah menunjukkan mukjizatnya. Paulus bisa keluar dengan tenang. Bahkan ketika mereka di penjara mereka bernyanyi sampai akhirnya penjara itu digoncang gempa bumi dan mereka keluar dengan selamat. Dan di Praetorium itulah orang jadi kenal akan Kristus. Jadi apapun penjara sebenarnya, apapun yang membuat pekerjaan kita itu, pekerjaan Kristus dalam diri kita itu ingin dihentikan, itu tidak akan berlaku. Pekerjaan itu malah lebih besar dari keterbatasan kita. Yang sering membuat kita frustasi adalah ketika kita merasa bahwa itu pekerjaan kita. Semua tergantung pada kita. Ini yang persis terjadi kepada Musa. Itu sebabnya Musa mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku gak pintar ngomong, aku gak pandai bicara katanya. Karena dia merasa bahwa ini pekerjaannya. Musa salah. Ini bukan pekerjaannya. Ini pekerjaan Tuhan di dalam dirinya. Apakah usia muda, usia tua, itu tidak bisa menghalangi pekerjaan Tuhan. Tidak bisa. Kalau Tuhan bekerja dalam diri kita dan melalui diri kita, kalau Tuhan bekerja dalam diri seseorang dan melalui hidup seseorang, maka Tuhan akan bekerja melampaui keterbatasan orang itu. Maka Tuhan akan bekerja melampaui keterbatasan kita. Dan yang penting kita sadari adalah prinsip ini berlaku bukan hanya di dunia gereja saja, bukan. Ya, prinsip ini berlaku bukan hanya di dunia gereja saja, tapi berlaku di semua bidang pekerjaan kita. Jika itu adalah pekerjaan yang Tuhan mau kita lakukan, atau itu adalah pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, maka sebenarnya itu adalah pekerjaannya, pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita. Dia yang akan bekerja dalam kita dan melalui kita.
Kalau itu memang pekerjaan Tuhan, maka penjara pun tidak sanggup menghalangi itu untuk berbuah. Ya, penjara pun tidak sanggup menghalangi itu untuk berbuah. Pekerjaan Tuhan di dalam dan melalui kita akan membuat beban terberatnya bukan ada pada kita. Dengan kata lain, kita akan menjadi lebih ringan menjalaninya kalau kita menyadari bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan dalam kita. Paulus tahu, ya, Rasul Paulus sangat tahu bahwa bebannya sama sekali tidak ringan. Tapi semua itu tidak mampu menghapus sukacitanya, tidak. Kalau toh Paulus sedang lemah, kalau toh Paulus sedang dipenjara, maka pekerjaan ini tidak akan berhenti, sebab ini adalah pekerjaan Kristus. Pekerjaan ini bertumpu pada kekuatan Kristus. Paulus tidak mau mengambil alih beban itu pada Kristus. Dia membiarkan beban itu bertumpu pada Kristus, ya. Atau ini bisa kita bayangkan ketika ada seseorang dia membawa ransel yang sangat berat, kemudian orang itu naik ke bis. Nah, ketika orang itu sudah di bis, dia tetap merangkul beban itu, dia tetap memundak ransel yang berat itu, sementara dia sudah dalam bis. Maka mungkin orang-orang dan kita juga akan mengatakan, loh, bodoh sekali orang itu. Kenapa dia masih membawa beban itu padahal dia sudah berada dalam bis? Tapi bukankah seperti itu kita kebanyakan yang letih dan lemah dan lesu dalam pekerjaan kita sehari-hari? Padahal sebenarnya tumpuan beban itu adalah pada Kristus yang ada dalam diri kita. Kenapa kita masih mengangkat beban itu? Yang seharusnya tidak kita angkat, kita angkat. Bagian yang tidak seharusnya kita pikul, kita pikul. Itu sebabnya Yesus mengatakan, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan beban berat. Pikullah cuma bagianmu. Di luar dari situ bebankanlah kepadaku. Itu pekerjaan Kristus. Kita hanya mengawasi. Kita tidak perlu mengangkat semuanya. Terutama soal hasilnya. Ini yang paling banyak membebani kita. Hasil itu adalah bagian Tuhan. Kita hanya mengerjakan prosesnya saja. Lakukanlah bagianmu. Dan ada yang menarik tentang unta, ya. Di kehidupan Israel kuno, Asia Barat Daya kuno, unta itu, ya. Unta itu pagi-pagi dia akan datang kepada tuannya dan membungkukkan badannya. Seakan-akan dia mau mengatakan kepada tuannya, letakkan beban di pundakku ini untuk kupikul satu hari ini. Dan begitulah sepanjang hari itu dia memikul beban itu. Tapi kemudian pada malam hari dia akan datang lagi kepada tuannya dan menundukkan diri lagi. Seakan-akan dia mau mengatakan, Tuhan, ambil beban ini daripadaku. Aku mau beristirahat dengan tenang malam hari ini. Maka begitu juga lah kita. Pagi kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan letakkan beban untuk kupikul satu hari ini, tanggung jawab. Maka apa yang menjadi bagianku akan kukerjakan. Kemudian malam hari sebelum kita tidur kita akan mengatakan, Tuhan ambil beban itu dari pundakku supaya aku bisa tidur nyenyak hari ini. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan biarkan aku memikul beban yang tidak pantas untuk kupikul. Maka apapun yang kukerjakan hari ini Tuhan, biarlah Tuhan memberkatinya. Apapun hasilnya, itulah jadilah kehendakmu. Maka kita tidak dibebani oleh pekerjaan itu. Biarkanlah tumpuan beban itu ada pada Kristus. Inilah yang harus disadari oleh seorang hamba. Karena dia hanya hamba. Dia bukan tuan. Dia hanya suruhan. Lakukan saja apa yang disuruh. Bebannya letakkan pada tuannya. Tumpukan itu semua pada Kristus. Tidak bisa dipungkiri. Kita sering kehilangan sukacita, kehilangan semangat dalam melayani dan dalam melakukan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Kita sering kelelahan sendiri, tenaga kita terkuras. Kenapa? Jawabnya adalah karena kita lupa bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan Kristus. Kita lupa bahwa Kristus ada dalam diri kita. Kita lupa bahwa Kristus yang ada dalam kita itu menyertai kita. Kita lupa bahwa Kristus yang menyertai kita itu akan menolong kita. Kita tidak bertumpu pada anugerah Kristus. Kita ibarat orang yang mengangkat beban itu sendiri sementara kita sedang naik bis atau naik lift.
Hamba Tuhan tidak demikian. Hamba Tuhan yang taat dan setia tidak demikian. Seorang hamba Tuhan yang mengatakan, aku taat dan setia pada Kristus, maka dia akan bertumpu pada anugerah kekuatan Kristus. Hamba Tuhan tahu, beban terbesar dari pekerjaannya itu menjadi urusan Kristus. Hamba Tuhan hanya melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dia hanya mengerjakan apa yang menjadi andilnya di situ. Selebihnya biar Kristus yang menghandle pekerjaan itu. Itu sebabnya Paulus sekalipun menderita di penjara, dia mengatakan, kami tidak tawar hati. Dia tetap melihat pekerjaan itu berjalan terus berkesinambungan tanpa bisa ditahan oleh dinding penjara. Hidup dan bekerja dengan menyadari bahwa Kristus ada dalam kita akan membawa perbedaan yang sangat besar dalam hidup kita. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, safety is not the absence of dangerous, but the presence of God. Safety is not the absence of dangerous, but the presence of God. Keselamatan bukan karena tidak adanya bahaya, bukan. Tapi karena hadirnya Allah lah, itu baru keselamatan. Artinya ketika Allah hadir, ketika Kristus hadir, adapun bahaya, itu tetap dikatakan keselamatan. Sebaliknya, ketika tidak ada bahaya pun, tapi ketika Kristus tidak hadir, maka itu adalah bahaya. Maka sadarilah, seorang hamba Tuhan menyadari Kristus ada dalam dirinya, Kristus yang bekerja, tumpuannya ada pada Kristus, dia hanya melakukan andilnya, selebihnya dia menyerahkan kepada Kristus. Dan jika itu pekerjaan Kristus, dinding penjara tidak akan menghambat itu untuk berbuah. Apapun tidak akan menghambat kita untuk berbuah, apapun. Kalau kita menyadari bahwa kita adalah hamba Tuhan. Dan yang ketiga, dari firman ini, ciri-ciri hamba Tuhan yang bisa kita lihat, ya, perhatikan selalu Paulus mengatakan kami. Dia tidak pernah mengatakan saya. Ya, kalau kita lihat, karena itu kami tidak tawar hati. Dia 2, tapi kami menolak. Dia 3, jika Injil kami beritakan. Dia 5, sebab bukan diri kami. Selalu dia mengatakan kami, seterusnya kami. Ya. Dari sini kita bisa melihat, ya, ciri ketiga dari hamba Tuhan adalah dia akan menyadari bahwa pekerjaan Tuhan tidak pernah one man show. Tidak pernah one man show. Tidak pernah. Hamba Tuhan tidak pernah bekerja sendiri. Dimanapun itu, di gereja, pelayanan, atau tanggung jawab kita sehari-hari, kita akan selalu menjadi orang yang mau bekerja bersama-sama. Kalau Tuhan itu bekerja di dalam dan melalui kita, dia tidak akan membiarkan kita bekerja sendirian. Tidak. Kalau kita yakin Tuhan itu bekerja di dalam dan melalui kita, jangan pernah kita single fighter. Jangan terlalu menumpuk beban pada diri kita sendiri. Jangan menganggap diri kita yang paling berat beban tugasnya. Sebaliknya, jangan mengambil kredit prestasi untuk diri kita sendiri. Sehingga kita menjadi self-centered. Selain keliru, sikap itu akan merugikan diri kita sendiri. Tapi bukan hanya merugikan diri kita sendiri, merugikan orang lain. Ini yang terjadi kepada Musa ketika dia merasa dia melakukan itu sendiri, tugas memimpin orang Israel. Untunglah mertuanya Jitro datang mengingatkan dia. Dia mengatakan, Musa, kalau kau melakukan tugas ini sendiri, bukan hanya kau yang capek, tapi umat yang kau pimpin ini pun capek. Maka mulailah dia membentuk sel-sel, ya, dari usul Jitro itu. Artinya apa? Delegasikan tugas itu dan bekerjalah bersama-sama dengan orang lain. Seorang hamba Tuhan, dia tidak ingin mengambil pekerjaan itu seorang diri untuk menunjukkan bahwa dia pusat segalanya. Dia akan bekerja bersama-sama. Karena ini adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan memakai kita bersama. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil kredit prestasi dari sini. Yang akan dimuliakan namanya. Sebab kita semua bekerja untuk memuliakan Tuhan. Sadarilah selalu ada peran orang lain sekecil apapun itu.
Kita tidak akan ada apa-apanya tanpa orang lain. Itulah ciri hamba Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu selalu Tuhan inginkan melibatkan banyak orang. Dan begitulah cara Tuhan bekerja. Itu sebabnya Tuhan Yesus selalu memanggil murid-muridnya untuk bekerja bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau kita mengenal istilah teamwork atau network sekarang ini, Tuhan telah merancangnya jauh sebelum saat ini. Tuhan ingin bekerja, Tuhan ingin kita bekerja bersama dengan orang lain. Terutama ketika kita melakukan pekerjaannya di gereja maupun di tempat kita berada. Maka marilah kita menyadari ini, kita sebagai hamba Tuhan yang setia. Kita bukan single fighter, kita bukan pejuang sendiri yang ingin menonjol sendiri dan ingin mengerjakan semua. Tapi kita adalah orang-orang yang mau menerima uluran tangan orang dan yang mau bekerja untuk orang lain juga, bersama orang lain. Kita bergandengan tangan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, karena itu bukan pekerjaan kita. Semoga renungan tentang hamba Tuhan ini menolong kita untuk menyadari kebenaran seperti apa seorang hamba yang taat dan setia. Peganglah kebenaran itu, bahwa Tuhan bekerja dalam diri kita dan melalui kita. Tetaplah berbuah. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu tentang menjadi seorang hamba yang setia. Menyadari prinsip-prinsipnya, bahwa yang pertama sekali pekerjaan itu berasal dari Tuhan. Kami terima dari Tuhan, dan kami suatu saat harus mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Maka jangan biarkan kami Tuhan kehilangan tanggung jawab itu. Apapun tantangan itu, jangan itu membuat kami kehilangan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Biarlah pelayanan ini yang telah kami terima dari Tuhan kami lakukan, apapun tantangannya. Karena kami bertanggung jawab kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ada banyak manusia yang mencoba menghentikan kami, tapi kami bekerja untuk Tuhan. Dan sebagai hamba yang setia, kami harus menyadari bahwa Tuhanlah yang bekerja dalam diri kami. Bebannya ada pada Tuhan. Jangan biarkan kami mengandalkan diri kami. Jangan biarkan kami merasa ini pekerjaan kami Tuhan. Dan juga ajarkan kami Tuhan bahwa seorang hamba Tuhan adalah seorang yang bekerja bersama-sama dengan orang lain. Bukan orang yang ingin menonjolkan dirinya sendiri. Bukan yang ingin menguasai pekerjaan itu. Sebab hasilnya tidak akan pernah bisa baik. Dan kami hanya akan membuat diri kami capek dan orang lain juga capek. Tolong kami untuk mengerti ini Tuhan. Supaya kami bisa menjadi hamba yang taat dan setia. Dan kapanpun kami akan pulang kepada Tuhan. Tuhan akan berkata kepada kami, marilah hai kamu hamba yang baik dan setia, ikutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Biarlah Tuhan dalam hidup kami ini, apapun pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami bisa menjadi hamba yang setia di hadapan Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ke tempat tinggi dan teguh.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua.